Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasaqul qaidin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak Ibu sadarane pengajian, monggo dibuka kanthi donga. Muga-muga mawon pengajian rutin malam Selasa niki diparingi Allah dados ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang saged nyempurnakno ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadini niyatus shalihat lidallah wa syafa'ati rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li taksiri jami' maqasidana wa li taksiri jami' muradana waqdi jami' hajatina ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah ajilan wa ajalan bila masyaqqatin wa la mudarratin wa la ta'bin biridhaka bi ma'unatika ya Allah wa la hadrati nabiyina mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram thumma ila jami' awliya illa wa habibina jami' waliyullahina maka nukunu majma'in wa ila hadrati jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi barri wa bahriha khususan ila jami'al kubur kullu man hadara fi majlisina hadha ya Allah wa ila hadrati musannif hadzal kitab qabarallahu dhunubahum wa taqabbal a'malahum wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbil ighfir wa li walidayya wa lil mu'minina amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir bab tentang macam-macam najis ya. Kasih lihat jenengan. Najis wonten tiga. Terus alhamdulillah yang pertama mukhafafa, mutawasito, mughallato. Alhamdulillah. Mukhafafa niku najis ringan. Nggih menika najise kencingnya bayi laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air pada tempatnya najis. Itu mukhafafa. Yang kedua adalah najis mutawasito, yaitu najis sedang. Ya sapa wae getih, nanah, kotoran, kencing, selain najisnya bayi laki-laki yang umur 2 tahun dan selain najisnya anjing dan babi. Itu mutawasito. Jenisnya ada 2. Kasih ilang jenengan. Hukmiyah dan ainiyah. Najis iku ana loro, cara bentuke ana hukmiyah karo ainiyah. Ana najis sing ketok bendae, ana najis sing bendae wis gak ketok tapi hukum najisnya masih ada. Kula mboten bahas jeru-jeru malih mangke gak tambah materi. Mangke jenengan tingali teng YouTube malih untuk belajar mengingat kembali. Yang ketiga adalah najis mughallato, najis berat, yaitu najisnya anjing dan babi atau anaknya salah satu anjing dan babi. Ya kotoran nih, keringete, ilere, kencingnya, ludahnya itu najis mughallato. Pun dilanjutkan materi berikutnya, ini fikih dasar membahas tentang istinja. Istinja itu makna gampangnya niku cewek membersihkan najis setelah buang hajat. Itu namanya istinja. Baik kencing maupun berak
Terus bebersih, bersuci iku jenis istinja utawa cewek. Ini perlu dibahas supaya ngerti, supaya jelas dan istinjae bener. Karena lek istinjae gak bener, otomatis nanggone awak iki sing gawa najis, hamlun najasah. Lek sing gawa najis, senajan wudune bener, salate bener, salate tetep boten diterima. Krana salat karo isih gawa najis. Mergo apa? Istinjae gak bener. Makanya ditandani istinjae. Cewoke bebersine sesucine ditandani. Ojo sampai sembrono nang istinja gak cewok utawa cewoke gak bener, maka salate dadi muspro. Mergo syarate salat itu adalah suci dari hadas dan dari najis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istinja'u utawi istinja huwa ya istinja izalatu ma iku ngilangake perkara. Talawasa kang dadi kotor utawa dadi najis bi sebab ma al makhraju apa panggonan metu. Ya Pak, ya artinya kubur dan dubur. Kubur itu jalan depan, kelamin depan, dubur itu lubang belakang buang hajat air besar, niku dubur. Kalau kubur itu dalane pipis, niku kubur. Dubur itu dalane buang air besar. Dimain kelawan banyu au hajarin utawa watu au nahwihi utawa sepadane. Jadi apa yang dinamakan istinja? Istinja yaitu menghilangkan kotoran atau najis dari tempat keluarnya. Lek kencing ya berarti tempat keluarnya kencing, yaitu kelamin. Kalau berak ya berarti dubur, tempat keluarnya berak. Itu istinja. Menghilangkan kotoran atau najis dari tempat keluarnya bima'in au hajarin au nahwihi, dengan menggunakan air atau batu atau sejenisnya. Itu istinja. Membersihkan kotoran, menghilangkan kotoran, menghilangkan najis dari tempat keluarnya. Menggunakan air, batu atau sejenisnya. Itu istinja. Kalau najis itu tidak dari tempat keluarnya, itu buatan istinja namanya. Paham ya? Tapi bagian dari taharah yang lain. Misalkan ono najis nempel nang pupu, kecipratan pipis paha. Ini buatan dikatakan istinja. Karena itu bukan tempat keluarnya najis. Lah sing diarani istinja itu membersihkan atau menghilangkan kotoran atau menghilangkan najis dari tempat keluarnya, yaitu dari kubur dan tubuh. Bisa menggunakan air atau batu atau sejenisnya. Tapi nang paha boten istinja namanya. Kalau dikatakan istinja, maka engkau najis nang paha bisa dibersihkan pakai batu akhirnya. Padahal tidak cukup, harus menggunakan air. Tapi kalau istinja boleh pakai batu. Panjenengan ngapunten niki tempat yang mulia, boten ngomong jorok. Tapi kalau kayak contoh supaya Pak, panjenengan pipis. Nah, untuk mensucikan itu supaya tempat keluarnya itu suci. Ngapunten nggih, mboten ngomong jorok iki hukum zakar, alat kelamin laki-laki. Utawa farji, alat kelamin perempuan. Ketika mengeluarkan air kencing itu kan najis. Lah iku lek gak disuceni kok salate mboten sah karena salat gawa najis. Nah,
membersihkannya dari najis atau kotoran itu disebut istinja. Caranya bisa pakai air digerojok atau pakai batu atau pakai sejenisnya. Jadi yang terbaik adalah pakai batu dulu atau sejenisnya. Setelah itu disempurnakan pakai air. Tapi salah satunya juga boleh pakai air saja atau pakai batu atau sejenisnya. Aku kalau jelas no, paham ya? Pakai batu saja boleh atau pakai tisu boleh. Dan itu tidak ada syarat tidak adanya air. Betul. Masih air wakih, banyu wakih, kamar mandi agung banyune, banyu itu tetap boleh istinja menggunakan batu atau sejenisnya. Beda kalau tayamum. Kalau tayamum ada syarat, satu, karena sakit yang menghalangi terkena air, atau dua, bisa karena tidak adanya air, atau tiga, jumlah air sedikit tapi untuk keperluan yang lain yang lebih mendesak, contoh minumnya binatang ternak. Paham ya? Binatang berarti boleh. Kalau ada air, tidak sakit, ya tidak boleh tayamum. Karena kalau tayamum itu ada syarat tidak adanya air, itu tayamum. Tapi kalau istinja menggunakan batu, walaupun air wakih, kamar mandinya agung, isinya bek, amber-amber, kerannya lancar, tetap boleh menggunakan batu atau sejenisnya. Makanya saya jelaskan apa maksud sejenisnya. Saya tidak lompat dulu, nanti gak ada bingung. Nggih, paham nggih? Panjenengan bepergian, panjenengan kemah, lari-lari sekolah, terus panjenengan waktu olahraga, bal-balan, terus kebelet pipis. Nah, itu nggak ada air, ya boleh menggunakan batu. Walaupun ada air juga boleh. Ampun, jelas ya, pengertian dulu. Ini pengertiannya istinja. Kaifiatul istinja, utawi iki iku tata carane istinja. Bagaimana caranya istinja? Kaifiatul istinja utawi iki iku tata carane utawi kaifiyah istinja. Tata cara istinja adalah yumsahu den usap. Yumsahu dan al khariju. Apa perkara kang metu? Bisalah sati ahjarin kelawan telu pira-pira watu hatta tazula sehingga ilang ainun najasati opo kahanane najis. Tumayu salu nuli keri-keri den basuh opo al kharij perkara kang metu mau bil ma'i kelawan nganggo banyu liyazula supaya ilang asarun najasati opo bekasina najis. Caranya istinja ngeten. Setelah kencing atau setelah berak, mohon maaf, itu lalu diusap menggunakan 3 batu atau sejenisnya. Makanya kalau jelaskan dulu sejenisnya itu apa? Saya tidak lompat, nanti jangan bingung, paham ya? Nanti ada pembahasannya. Setelah diusap pakai 3 batu, lalu diguyur pakai air untuk menghilangkan bekasnya najis sehingga hilang karena najis. Tapi boleh cukup menggunakan 3 batu tanpa diiringi dengan air. Minimal 3, tidak boleh kurang. Paham ya? Jadi pertama dioleskan, ditutulno menghilangkan kahanane. Lalu ditutulno lagi atau dioleskan lagi. Lalu yang ketiga, kalau sudah bersih cukup. Tapi kalau hanya 1 kali usap atau 2 kali usap batu, kok sudah bersih, tidak ada bekas lagi, itu belum cukup. Karena minimal 3. Paham ya? Minimal 3. Setelah diusap 3 kali kok sudah tidak ada bekas, cukup suci.
kalau masih ada kotorannya, ya ditambah lagi. Paham ya? Pokoknya minimal 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7 sampai bersih. Minimalnya 3. Walaupun dengan 2 batu sudah bersih, disempurnakan minimal 3. Atau 1 batu atau sejenisnya. Makanya saya jelaskan sekali lagi, yang memiliki 3 sisi. Paham ya? Orang kudu ngumpul 3 batu. 1 batu tapi minimal memiliki 3 sisi. Ditempel ini. Orang usah digosok-gosok, ditempel ngeten. Paling harus pindah sisi yang lainnya. Terus pindah sisi yang lainnya. Boleh, paham ya? Asalkan suci. Boleh dengan 3 batu atau 1 batu yang minimal memiliki 3 sisi. Kemudian diguyur pakai air. Andai kata tidak diguyur, pokoknya dengan menggunakan batu itu sudah bersih, benda najisnya sudah hilang, wes tidak usah ragu. Paham ya? Sarungnya digawe, celananya digawe, tidak akan najis dan sudah boleh wudu dan sholat walaupun tanpa air. Itu istinja. Waya juzulan menang al-iktisaru opo ringkes ala hadima yang atasnya salah sijine watu lan banyu. Wal mau tai banyu afdhalu niku le utama. Boleh meringkas salah satunya. Pakai air saja boleh. Pakai batu saja juga boleh. Kacamata kula miring-miring, cuklek anak kula. Nek budinan, anak cilik dereng tumbas. Boleh meringkas salah satu, pakai air saja boleh, utawa pakai batu saja boleh. Asal air najasanya hilang, kahanane najis hilang. Itu caranya istinja. Jadi panjenengan kalau di daerah yang dingin, adem gitu malas cewek, ya pakai watu atau tisu boleh. Tapi kalau cipratane tadi terkena kaki, tidak boleh diosrok batu, harus pakai air. Yang boleh pakai batu atau kain atau tisu itu adalah makhrajnya, tempat keluarnya saja. Itu namanya istinja. Tapi harus pindah, kena pupu, kena tangan, kena sikil, gak boleh dibersihkan pakai tisu. Walaupun sudah kering, najisnya masih nempel. Itu caranya harus pakai air. Toharohnya harus pakai air. Yang boleh istinja pakai batu atau tisu atau kain itu adalah makhrajnya, tempat keluarnya najis. Paham nggih, Bu nggih? Engko dipukul podo, sikile kepidak telek petik digosok mek watu. Enggak bisa, harus pakai air. Istinja itu tempat keluarnya. Paham sampai di sini nggih? Nggih. Bu paham nggih jenengan nggih? Saged dilanjut nggih? Syurutul istinja'i bil hajari. Sesuci tadi kan boleh pakai batu, paham ya? Istinja tadi boleh pakai batu, cewek tadi boleh pakai batu. Nah, lek pakai watu, apa syaratnya? Ono syaratnya. Syarat istinja menggunakan batu. Syarat istinja atau syarat cewek menggunakan batu. Yang pertama, Allah yajifah, suijiku ora garing, ana jasun opo najis, wala yang takilalan ora pindah wa najis. Yang pertama, najisnya tidak boleh kering atau pindah. Maksudnya pindah, wis pindah nang pokok, pindah nang pupu, gitu. Itu sudah boleh kering. Sebelum kering dibersihkan. Contoh, pangapunten. Mantun pipis nggak nang peper, istilahnya Jawa peper, gitu. Nggak nang istinja menggunakan batu, moro-moro terus ditutup dikatok nongon, katanya kan najis. Terus kok baru boleh waktu, terus sekarang ditutul-tutul no, itu tetap najisnya nempel, paham ya? Karena sudah kering. Jadi sebelum kering harus dibersihkan. Utawa ana uang pangapunten buang air besar, ambil rokokan, ambil nyekel handphone. Nanti napa mboten? Jenengan mboten niku. Paling tahu ya. Nang WC karo nggawa handphone niku sakniki niku kadang-kadang usum. Padahal itu tempat paling kotor, tempat paling penuh kuman dan tempat yang paling sangat berpeluang terkena
najis. Engko lek tangane jenengan najis iki lho, nyekel handphone, akhire handphone najis. Engko gak ngerti salat handphone disaki. Berarti jenengan salat nggawa najis. Iku lho bahayae, paham nggih? Nang wis lah nggawa handphone. Mau kena najis handphone mari ngono terus disaki. Salat mesai handphone najis kabeh. Ana wong buang air besar, mbek rokokan, wis gak metu, pangapunten gak ngomong jorok ya supaya paham. Wis entek, ternyata gak nang peper. Siaran rokokan mbek nonton handphone, sampai najisnya kering ternyata. Itu sudah tidak boleh pakai batu, harus pakai air. Paham ya? Karena syarat yang pertama Allah yajifa najasun wala yantakila. Najisnya tidak boleh kering. Jadi kalau mau sesuci menggunakan batu, syarat yang pertama najisnya tidak boleh kering. Yang kedua, Allah yahtalito lan yento orang yang puri. Allah yahtalito lan orang campur opo najis binajasin sebab najis akhara kang liya. Najisnya tadi tidak tercampur dengan najis yang lain. Mari wis diperseni metu maneh najis ya kudu diperseni maneh utawa campur dengan najis yang lain. Misale pangapunten orang pipis ternyata bareng keluar darah paham ya? Nah itu harus pakai air, tidak bisa pakai batu karena tercampur najis yang lain, tidak boleh. Syarat yang kedua, najisnya tidak campur dengan najis yang lain, murni kotoran hajat yang keluar, tidak ada campuran najis yang lain. Nomor 3, Allah yatajawaza al-makhroja. Allah yatajawaza lan yento orang lewati opo najis al-makhroja ing panggonan metu. Allah yatajawaza lan orang lewati opo najis al-makhroja ing panggonan metu. Yang ketiga, najisnya tidak melewati tempat keluarnya. Pangapunten, kula sukani contoh. Kalau alat kelamin laki-laki kan kencing, najisnya itu masih ikis tua kabeh gak masalah. Masih di pusaran kepala, paham ya? Itu boleh pakai batu tempat keluarnya. Tapi kalau najisnya wis nyiprati batangnya paling bawah atau najisnya nyiprati mau pangapunten buah dakar ndoke mboten nggih supaya paham iku apa wong ngaji pokoke mbok sungkan-sungkan malah mboten paham nggih mesti wae kok wis blengeren nggih mbok sungkan-sungkan malah gak paham batangnya utawa najisnya ternyata nyiprat di ndoke iku prinsilan iku jare wong Jawa yang di prinsilannya itu tidak bisa disucikan pakai air. Yang bisa disucikan adalah pada tempatnya. Wa Allah ya jafa. Wa Allah ya tajawaza. Ya ka oleh ya jafa, ka oleh kering ya ka oleh ya tajawaza, ka oleh melewati. Jadi di pusaran ini yang boleh pakai batu. Tapi kalau sudah di bawahnya atau sudah di perinsilannya sudah nggak bisa. Yang ini harus pakai air. Paham ya? Wanita juga gitu. Kalau masih di area bibir tempat keluarnya itu boleh pakai tisu atau kain atau batu. Tapi kalau sudah nyiprat nanggone pangapunten ujung-ujung selangkangan sudah keluar dari tempatnya itu tidak bisa pakai batu atau tisu. Harus pakai air. Boleh apa enggak? Wudunya pakai air, sesucinya pakai batu. Boleh enggak istinjanya? Mari kencing kan wudu atau sholat. Boleh. Kencingnya sesucinya pakai batu, malu wudunya pakai boleh enggak? Boleh, karena istinja menggunakan batu tidak harus dengan syarat tidak ada air. Paham ya? Kencing kali beol pangapunten. Beole disucikan nganggo banyu, kencingnya disucikan menggunakan batu. Boleh enggak?
Pak Masjid kula. Tiang beon niku lak mesti kencing to nggih? Nggih. Terus pangapunten buang air besarnya sesucinya pakai air, kencingnya istinjanya pakai batu. Boleh. Boleh enggak? Boleh. Karena tidak ada syarat, Bu. Boleh. Boleh. Paham ya? Ya. Oh. Jadi syarat yang pertama tadi apa? Syarat menggunakan batu, istinja dengan batu Tidak boleh kering. tidak boleh kering najisnya. Yang kedua, tidak boleh bercampur dengan najis yang Najis yang lain. lain. Orang kencing tidak campur kalau darah haid, itu tidak boleh. Orang kencing ternyata campur kalau darah ambeien, masih tidak boleh. Paham ya? Yang ketiga, najisnya tidak boleh melewati tempat keluarnya. Kok kena pupu ya, sinar pupu nggak boleh pakai air. Yang nomor 4, ayyakuna lan yento ono al ahjaru apa watu auma utawa barang yakumu kang manggoni apa ma kang manggoni apa ma maka mahu ing panggonane watu. Jadi maksudnya mayakumu maka mahu itu adalah sejenisnya batu. Batu atau sesuatu yang berfungsi sebagaimana batu. Jafan iku garing, tohiron tur suci, koli antur iso ngangkat iso ngilangno linajasati marang najis. Yang keempat, batu yang digunakan atau benda sejenis lainnya yang digunakan itu harus kering, dan suci dan mampu mengangkat najis atau menghilangkan najis. Paham ya? Mayakumu makomahu itu maksudnya benda yang lain yang bisa menggantikan batu sejenis batu. Lah iku apa? Nah, utawi iku barang yaku mukang manggon-manggoni apa maka malah hajari panggonane watu. Sesuatu yang berfungsi sebagaimana batu untuk istinja. Jadi benda yang lain maksudnya iku apa yang bisa digunakan? Benda yang lain selain batu yang bisa digunakan untuk istinja itu apa? Yakumu manggon-manggoni utawa menggoni maka malhajari ing panggonane watu, maksudnya berfungsi yang sama sebagaimana fungsinya batu. Kullu jamidin opo saben-saben perkara kang padat utawa atos tohirin kang suci wairi muhtaramin kang ora den mulyakake kawarokin kaya dene kertas wahabshin lan kaya dene kayu wahasabin lan kaya kayu. Jadi sesuatu yang lain yang sejenis batu itu apa? Sesuatu yang lain yang sejenisnya batu itu adalah segala sesuatu benda yang padat. Artinya tidak cair, paham ya? Yang suci dan tidak dimuliakan. Contoh, Kayu. ono kertas ini kan benar-benar cair, benda padat. Terus suci, tapi nangkut ono tulisannya asmane Allah, boleh nggak? Tidak boleh, karena muhtaramin, karena dimuliakan. Utawa ono roti atosnya boleh untuk istinja, paham ya? Roti ini suci, boleh untuk tapi itu dimuliakan karena makanan, maka tidak boleh dibuat istinja. Yang boleh adalah sesuatu yang keras atau padat, terus kering, paham ya? Ono watu atos, tapi mari kena banyu, kan basah. Berarti tidak boleh. Jadi yang boleh digunakan untuk istinja itu batu dan sisisnya adalah satu keras atau benda padat, paham ya? Yang kedua kering,
Paham ya? Yang ketiga suci. Terus yang keempat Tidak dimuliakan. bisa untuk menghilangkan najis, mengangkat najis. Karena ono benda kering, benda atos, benda suci tapi gak iso kanggo ngilangno kotoran. Contoh, batu akik. Iki kan atos. Nggih, kering, suci. Tapi lek jenengan damel peper, iki gak iso ngangkat najis. Paham maksud kula nggih? Kaca, gelas. Jangan tutul no gelas, ini kan tidak bisa. Najisnya malah bleber karena tidak bisa menyerap. Atosnya oleh, keringnya oleh, sucinya oleh, tapi dia tidak bisa menyerap najis. Maka yang boleh digunakan adalah satu, bendanya padat atau keras. Paham ya? Yang kedua apa? Kering. Lek basah tidak boleh. Yang ketiga nopo? Suci. Yang keempat bisa menyerap najis. Yang kelima tidak barang yang dimuliakan. Atos, garing, terus apa maneh mau suci, bisa menyerap najis, tapi perkara yang dimuliakan kaya dene watu, roti wau tulis kertas atau tulisan Arab, tidak boleh. Pertanyaannya sekarang ngeten, ranting kayu boleh nggak buat istinja? Boleh. Boleh, karena ranting itu atos atau padat, benda padat. Yang kedua kering. Yang ketiga pokoknya suci. Yang keempat bisa menyerap najis. Yang kelima tidak dimuliakan. Ya. Sarung Tidak boleh. Sarung buat paper boleh enggak? Tidak boleh dimuliakan. Sarung atau gombal. Kalau masih dipakai sholat ya tidak boleh. Paham ya? Ya. Tapi si gombal pokoknya suci boleh. Paham ya? Tisu boleh. Tisu boleh, karena tisu itu gelap iler, gelap umbel, gelap gede, paham ya? Tisu itu kan buatan benda cair, benda apa? Padat, kering, suci, bisa menyerap najis dan tidak timbul. Ya. Tapi kalau tisu basah tidak bisa. Nah, kadang mau gak ngaji malah kualik. Sing digawe berseni kotoran tisu basah, sing ono antiseptike karo ono pewangi ku pengaruni. Paham ya? Nah itu malah gak suci. Disucikan dulu pakai tisu yang kering. Kalau sudah suci baru disterilkan. Boleh, paham ya? Kalau orang di kota-kota itu pemedok-wedok biasanya lungo-lungo itu karena mereka sudah sadar tentang menjaga kesehatan organ intim. Itu biasanya kalau ke kamar mandi mereka justru istinjanya menggunakan tisu, jarang menggunakan air. Apalagi di tempat-tempat kamar mandi umum, kamar mandi terminal itu kotor, kamar mandi di tempat-tempat wisata kan kotor, ono uget-ugete barang banyune kotor. Nah, alat kelamin wanita itu kan terbuka, beda dengan laki-laki. Maka kotorannya bisa masuk, uget-uget bisa masuk, kan gitu, banyune kotor. Maka mereka lebih banyak menggunakan tisu. Asalkan tisu kering. Kalau tisu basah tidak boleh. Paham ya? Jadi diulang. Syarat istinja menggunakan batu yang pertama nopo? Tidak boleh kering. Najisnya tidak boleh kering. Yang kedua, Tidak bercampur dengan najisnya tidak bercampur dengan najis yang lain. Yang ketiga, najisnya tidak melewati tempat keluarnya. Yang keempat, menggunakan batu kering atau sesuatu yang sejenisnya yang kering, suci dan mampu mengangkat najis. Nah, apa sejenis batu itu yang boleh istinja? Yaitu segala sesuatu padat atau keras yang kering, suci, mampu menyerap najis dan tidak dimuliakan. Kaca itu atos, tapi dia tidak bisa menyerap air. Kayu boleh enggak? Kayu boleh. Kayu boleh.
terus botol boleh batu bata. Pokoknya benda padat bukan cair, terus dia kering, napa? Dileng-lengi benda padat, kering, suci, mampu mengangkat najis dan tidak pun diusap minimal 3 kali usapan. Pakai tisu ya minimal 3 kali usapan. Pakai kain ya minimal 3 kali usapan. Kalau masih ada sisa setelah yang ketiga, yo ditambahi malih, paham ya? Tapi kalau setelah yang ketiga kau sudah bersih ya sudah, yakin saja suci, paham ya? Atau mau disempurnakan supaya tidak mamam 4. Oh, gak ono. Gak ono tambahi situ supaya ame kesunahane ganjil. Tapi kalau dengan 2 kali usapan sudah bersih, itu belum cukup karena minimal 3. Paham ya? Wis langsung gawe katok, gawe celana, gawe sarung, gawe rok, gawe jarik, gawe rukuh biasa. Tidak usah mamam karena sudah suci. Akan tetapi jika kencingnya terkena pakaian, terkena kaki, ya itu tidak bisa pakai batu karena sudah melewati makhrajnya, melewati tempat keluarnya harus pakai air. Ini yang boleh pakai batu dan sejenisnya adalah najis atau kotoran yang dari makhrajnya. Sampun paham? Pun jam 7 makin iki soale sunah istinja iki ono 5 makin durung jelasno waktune kedawan titik-titik pokoknya paham dilanjutakan malam Selasa minggu depan. Paham ya? Pokoknya insyaallah kula pas boten mempait ing Surabaya dan boten repot temen nggih kula tetep ngaji. Ana wong 3 nggih kula ngaji, ana wong 2 kula nggih tetep ngaji. Senggel wong 2 tok sing ana siji ya kula ladeni. Ya enggak wong akeh ya gak nambahi semangat, wong titik ya gak nambahi kendung. Paham nggih? Kula sami mawon. Kula boten mados akeh titike, tapi kula pingin mados ridane Allah Taala. Amin. Muga-muga mbuh wong pira wae dadekno mentes iso manfaati awake lan mangke manfaati wong liya. Timbang wong akeh ngobrol karo dhewe ngopo. Pun nggih, kedik-kedik muga-muga paham. Mangke lek kula lanjutaken iki materine kathah. Malam Selasa kala winane prei pangapunten kanten kula repot teng griya wonten lare-lare Pondok Kilatan. Wonten 53 saking Surabaya wonten 14. Nembe buyar kala winane dinten Sabtu matur sedanten. Terus saged lanjutaken sedinten niki wau kula nggih abokan teng kene kasur mawon nembe tangi jam sekawan. Jam sekawan nggih kula pirang-pirang dina niki pun jangkep sak minggu niku asam lambung kula naik. Jadi telat mangan ngelune kumat dipangani ngelune metu niku asam lambungnya. Lah nek ngelu tong teko moto teko untu wajrapun boten kula sampe lungguhe ten beliur-beliur. Sampai kula ombeni bodret ekstra niku, bodret ekstra 2 pil sekaligus boten mentalno ngelune. Sik teng padahal bodeng ekstra 2 pil. Nggih kan asam lambung kula niki sampun akut dan kambuhan. Kula riyen pola hidupnya memang wonten niku gak jarang perhatian istirahat, gak ngomeni makan. Kula niki bisa dikatakan sedina gak tahu mamping telu ya pisan pindu dari guru saya iki. Tapi sudah kebiasaan, cuman masalahnya melek bengi kali kopi ngoten terus lek kadung nyambut gawe kadung anu nggih boten perhatian waktu. Akhirnya ini saat ini kroso lambung kula sing kalah. Kalau tidak punya penggawean, ngoten niku les kadung ngaji musyawarah kitab karo kanca-kanca sak kenal wae, gak kenal waktu. Kemauan kita sedaya diparingi kesehatan kalian Allah dan bersama ibadah. Amin Allahumma amin. Muga dados ilmu sing manfaat barokah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa qina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi
بركتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. Ya. إياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.